Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Eh, jadi untuk tidak memperpanjang mukadimahnya, mungkin saya langsung saja ke pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu pembahasan tentang persiapan UKIN ya Bapak Ibu ya. Ya karena tidak lama lagi Bapak Ibu akan mempersiapkan dokumen portofolio tentunya. Nah karena kalau misalkan kita nanti di jadwal yang telah ditentukan oleh LPTK, saya yakin Bapak Ibu akan kewalahan kalau nggak dicicil dari sekarang. Nah, dengan bimbingan ini nanti saya akan membantu Bapak Ibu untuk memberikan gambaran apa-apa saja bahan atau dokumen portofolio yang akan bisa di-upload nanti ketika UKIN atau di UKM PPG nanti. Baiklah Bapak Ibu, saya izin share screen dulu ya, juknis UKIN yang akan kita hadapi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat yang saya share screen ini ya? Ya Ibu, sudah terlihat. Ya, sudah terlihat. Nggak kecil kan Bu ya? Udah sedang ya? Ya. Oke. Ya. Ini petunjuk UKIN Bu ya, juknis UKIN yang kebetulan ini tahun 2021 dan saya yakin ini masih juga sama dengan tahun sekarang karena yang tahun 2022 kategori 1 kemarin masih sama dengan ini. Nah, makanya saya menggunakan juga yang ini ya Bu ya. Kita lihat dulu di sini Bu yang perlu kita ketahui. Nah, ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lihat itu yang di bold ya. Nah, ini untuk dokumen portofolio untuk mahasiswa PPG dalam jabatan. Portofolio yang dikumpulkan merupakan karya selama 3 tahun terakhir sebelum PPG. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikumpulkan ini adalah bukan yang kita buat sekarang Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu yang misalnya Bapak Ibu ikut bimbingan atau BIMTEK di saat PPG ini, itu nanti di-upload ketika di UKIN, itu nggak bisa lagi, tidak dinilai lagi Bapak Ibu. Jadi yang dinilai itu hanya karya Ibu yang 3 tahun terakhir yang dihitung mundur sebelum Bapak Ibu ditetapkan sebagai mahasiswa PPG. Nah, misalkan Bapak Ibu misalnya terpanggil di bulan Juli misalnya, Juli 2022. Nah, berarti nanti bahan yang akan diakui atau dinilai itu yang Juni 2022 itu hitung mundur 3 tahun ke belakang Bapak Ibu. Berarti nanti sampai ke Juni 2019 ya. 2022 berarti mundur 1 tahun ke 2021, 2 tahun ke 2022, 2020 sorry, 3 tahunnya ke 2019, berarti Juni 2019 sampai Juni 2022 itu 3 tahun Bapak Ibu. Nah jadi misalkan nanti bagaimana teknisnya agar dokumen Bapak Ibu itu diterima, misalnya Bapak Ibu nggak punya ini yang tahun 2022, nah boleh Bapak Ibu gunakan yang tahun 2016 atau yang di bawah 2019, tapi diedit tahunnya Bapak Ibu. Nah diedit nanti kalau nanti mem-PDF-kan atau men-scan-nya itu jangan secara online, kan misalnya di online itu ada Bu yang misalnya menggunakan aplikasi I Love PDF misalnya kan, atau nanti dengan menggunakan Nitro yang segala macamnya, itu kan dia online. Nah kalau Bapak Ibu nanti mem-PDF-kan secara online itu dia akan terbaca oleh sistem Bu. Kalau misalkan nanti pengujinya itu dia jeli, nah dia akan bisa melihat deskripsi Bapak Ibu ini, oh ini PTK ini dibuat tahun 2016 ini gitu kan. Nah jadi nanti punya Ibu nggak akan dinilai gitu. Nah itulah nanti salah satu penyebab Bapak Ibu nggak lulus UKIN. Nah jadi usahakan nanti kalaupun Bapak Ibu menggunakan dokumen yang tahunnya sudah kadaluarsa, misalnya kan di luar dari 3 tahun yang saya jelaskan tadi, boleh diedit tahunnya jadi 2020 misalnya. Nah kemudian nanti di print dulu Bu, di print per lembarnya, kemudian nanti di scan menggunakan HP ataupun dengan scanner yang lain gitu. Nah itu triknya. Nah jadi dia tidak terbaca lagi dia kalau dia secara manual seperti itu. Nah gitu Bu ya. Oke kita lanjut dulu ke bagian bawahnya, apa-apa saja yang masuk dalam portofolio UKIN ini. Nah, ini Bapak Ibu secara garis besarnya, di sini nanti ada komponen melaksanakan penelitian dan publikasi ya. Nah, ini nanti ada artikel, nah kemudian nanti ada
tabloid, koran dan segala maksudnya yang di upload ya ke majalah atau ke tabloid, koran dan segala macamnya, itu nanti boleh kita masukkan. Kemudian nanti nomor 2-nya ini bagian deteksi diri ini apa-apa saja yang pernah Bapak Ibu lakukan sebagai pembaharuan selama Bapak Ibu menjadi guru. Nah, ini untuk refleksi. Yang ketiga ini adalah pencarian informasi baru. Nah, itu dia yang berbentuk sertifikat Bapak Ibu. Sertifikat kegiatan yang Bapak Ibu ikuti selama 3 tahun terakhir dimasuk ke komponen 3 ini. Nah, kemudian yang keempat ini adalah karya inovasi. Nah, apa aja bentuk karya inovasi? Ini di sini ada buku, kemudian ada modul, kemudian ada diktat, ada media atau alat pembelajaran. Nah, jadi misalnya Ibu mau mengajarkan tentang materi greeting card misalnya. Nanti Ibu buatlah bentuk greeting card itu nanti Ibu gunakan sebagai media di dalam kelas. Nah, itu nanti boleh Ibu foto. Boleh memfotonya ketika Ibu menggunakan atau alatnya ada yang kita foto. Gitu. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai media atau alat pembelajaran. Kemudian karya teknologi, ini kalau teknologi ini sifatnya udah berbentuk alat ya Bu ya. Ini kalau menurut saya ini susah kita kerjakan ya. Dan itu pun kita jarang menggunakannya atau membuatnya. Nah, ini kalau karya seni dan olahraga ini untuk orang seni dan olahraga ya. Nah, kemudian yang bagian 5 adalah komponen prestasi Bapak Ibu. Nah, jadi di sini nanti kalau misalnya Bapak Ibu pernah mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang ada sertifikatnya boleh diupload di bagian 5 ini. Kalaupun nggak ada, nggak apa-apa, karena dia adalah opsional di sini. Kemudian yang keenam adalah pengabdian masyarakat yang sudah kita bahas tadi, yang merupakan kegiatan SK kegiatan ya, kepanitiaan dan segala macamnya. Yang bukan selain dari SKPBM Bapak Ibu. Kalau SKPBM dan WALAS itu nggak termasuk di sini. Yang di dalamnya itu Bapak sebagai ketua atau bukan sebagai ketua. Nah, ini berbentuk kepanitiaan lah misalnya. Nah, ini yang bisa kita upload di bagian pengabdian masyarakat. Nah, ini kalau berbentuk pengisian borang ini nanti Ibu jelasnya nanti saya lihatkan aja contohnya nanti. Ini nggak perlu kita bahas. Ini contohnya ini ada langsung punya saya nanti yang sudah siap upload ya. Ini borang namanya Bapak ya atau deskripsi. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi ada yang bertanya apa-apa saja yang bisa dimasukkan di poin 1 ya. Nah, ini untuk melaksanakan penelitian dan publikasi. Nah, ini Bapak Ibu, silakan dibaca ini yang bisa Bapak Ibu masukkan nanti di bagian penelitian ya atau publikasi ya. Nah, yang pertama mungkin publikasi di jurnal internasional. Mungkin ada yang buat, silakan nanti masukkan. Itu nilainya atau skornya 3. Kemudian publikasi di jurnal nasional. Nah, ini jarang sekali kalau yang tingkat internasional nih Bapak Ibu ya. Nah, paling kita yang ada di sini kalaupun ada jurnal nasional misalnya, itu nilainya 1,5. Nah, kemudian laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah. Nah, ini kita yang biasanya PTK Bapak Ibu. Nah, jadi di sini PTK yang kita seminarkan di sekolah itu nilainya 1. Nah, kalaupun nanti belum diseminarkan, nah itu nilainya 0,5. Nah, antara yang diseminarkan dengan tidak diseminarkan itu bedanya hanya sedikit Bapak Ibu. Kalau menurut saya bagus dibuatkan yang diseminarkan aja, nanti butuh foto, kemudian nanti ada undangan, kemudian ada notulen rapatnya, ada daftar hadirnya. Nah, itu aja nanti tambahan sebagai bukti kalau kita pernah menseminarkan PTK yang sudah kita buat. Nah, itu. Daripada Bapak Ibu mendapatkan nilai 0,5, bagus nilai 1 itu kan. Dengan hanya menambahkan lampiran-lampiran yang saya bilang tadi. Nah, kemudian mungkin ada yang membuat karya ilmiah berbentuk best practice di jurnal atau proceeding internasional, itu nilainya 3. Kemudian karya ilmiah berbentuk best practice di jurnal nasional, proceeding nasional itu 2,5 nilainya. Kemudian karya ilmiah atau best practice di jurnal proceeding provinsi, itu nilainya 2. Kemudian ada tulisan karya ilmiah media, itu nilainya 1,5. Nah, kemudian mungkin ada ibu-ibu yang membuat blog misalnya. Membuat blog di di Google ya segala macam ya di dunia maya misalnya ya di media. Nah, itu Bapak Ibu mendapatkan nilai 1.
Nah, jadi silakan nanti Bapak Ibu mana yang gampang menurut Bapak Ibu yang mau dibuat. Nah, silakan. Nah, kalaupun nanti Bapak Ibu tidak pernah membuat, betul Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu nggak pernah membuat PTK misalnya. Nah, caranya gampang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti silakan pinjam punya temannya yang sudah golongan 3 C ke atas ya, itu pasti ada biasanya kalau untuk naik pangkat. Nah, silakan nanti diedit, judulnya tetap sama, namun kelasnya dibedakan tahunnya nanti kita edit, nama siswanya, nama sekolahnya itu aman biasanya Bapak Ibu. Dan dosen pun tidak melihat sejauh itu. Karena yang menilai untuk UKIN ini kan biasanya LPTK kan. Nah, kalau untuk UKIN ini Bapak Ibu LPTK masih membantu kita. Selagi misalnya yang Bapak Ibu upload itu bisa dibaca. Nah, kenapa banyak kemarin ini yang tidak lulus di UKIN? Itu mungkin sudah nggak bisa dibantu lagi Bapak Ibu. Yang pertama yang videonya nggak bisa dibuka, misalnya nggak bisa dibuka oleh penilainya. Jadi apa yang akan mereka nilai gitu kan? Nah, kemudian nanti mungkin yang portofolionya atau dokumen UKIN-nya ini hanya di scan-nya ya bagian depannya aja gitu. Jadi apa yang mau mereka nilai kalau isinya nggak ada? Nah, itu fatal sekali Bapak Ibu. Kalau menurut saya yang menyebabkan tidak lulusnya hanya di situ. Kalau nggak video yang nggak bisa dibaca, kemudian portofolionya yang tidak lengkap di scan gitu. Nah, itu Bu, Bapak Ibu. Tetapi kalau menurut saya yang UKIN ini masih bisa kita usahakan kita lulus. Nah, jangan sampai UKIN ini nggak lulus gitu. Ya, karena kalau nggak lulus sayang sekali karena ini sebenarnya LPTK masih mau membantu kita. Oke, kita lanjut ke bagian yang seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu membuat penelitiannya itu ada berapa orang misalnya. Misalnya ada 2 orang. Nah, itu pembagian angka kreditnya itu berbeda Bapak Ibu. Kalau misalkan 2 orang, yang penulis pertamanya mendapatkan 60%, yang keduanya hanya 40%. Nah, seperti itu. Kalau 3 orang, 60% yang penulis pertama, 20% yang penulis kedua. Jadi dia ada aturan seperti ini. Itu kalau misalnya Bapak Ibu mengerjakan berkelompok ya, ada timnya seperti itu. Nah, kemudian masuk ke melakukan refleksi diri Bapak Ibu. Apa-apa saja yang bisa kita masukkan untuk komponen melaksanakan refleksi diri ini. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan dilihat ya. Yang pertama melaksanakan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Nah, jadi di sini yang berhubungan dengan perencanaan, misalnya Bapak Ibu membuat LKPD misalnya. Mungkin selama ini Bapak Ibu nggak pernah mengajar menggunakan LKPD, hanya memberikan latihan-latihan itu dalam bentuk tugas-tugas yang dituliskan di papan tulis. Nah, itu kan secara manual ya, seperti itu ya. Nah, sekarang misalnya Bapak Ibu telah membuat LKPD misalnya, apalagi kalau LKPD-nya itu secara online, kan ada juga LKPD yang sudah online sekarang ini dengan menggunakan Canva dan segala macamnya. Nah itu adalah bentuk pembaharuan yang telah kita lakukan sebagai guru gitu. Nah itu boleh Bapak Ibu masukkan di refleksi diri ini. Nah kemudian pelaksanaan misalnya berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran, mungkin Bapak Ibu selama ini belum pernah mengajar dengan menggunakan Google Classroom misalnya. Nah, jadi di sini boleh Bapak Ibu fotokan ketika Zoom, kemudian nanti link Zoom-nya itu di-upload, kemudian ada apa lagi kegiatan yang bisa kita lampirkan sebagai bukti pembelajaran secara online ini. Nah, itu juga merupakan pembaharuan yang pernah kita lakukan di dalam pembelajaran. Nah, ini boleh dimasukkan di bagian refleksi ini. Nah, kemudian asesmen. Asesmen ini dalam bentuk analisis Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu menganalisis terhadap KD, misalnya satu KD ini, misalnya Ibu mengajarkan KD ini awalnya yang tuntasnya itu mungkin hanya berapa orang gitu. Kemudian mungkin ya adakan remedial dan segala macamnya, akhirnya mereka tuntas di KD ini. Nah itu nanti dilampirkan analisis nilainya. Nah itu juga merupakan bentuk refleksi diri. Nah silakan nanti lampirkan dokumen berbentuk analisis nilai. Nah, ini dia. Nah, kemudian di bagian melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian,
Nah, ini hasil dari PTK Bapak Ibu. Nah, di situ kan ada nanti ditampilkan nilai sebelum dan sesudah penelitian. Nah, itu juga bisa dimasukkan di bagian refleksi ini Bapak Ibu. Dilampirkan nanti, nah ini nilai sebelum penelitian. Nah, kemudian nanti ini nilai setelah penelitian. Nah, itu dilampirkan nanti. Nah, itu boleh dimasukkan di bagian refleksi ini. Nah, kemudian selain dari nilai itu juga boleh misalnya Bapak Ibu pernah mengajarkan materi naratif teks misalnya. Mungkin di awalnya mereka ini kurang termotivasi untuk belajar. Mungkin mereka itu cenderung bosan gitu ya. Karena Bapak Ibu tidak menggunakan apa namanya video-video misalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu kemudian mengadakan penelitian, mengajarkan lagi materi naratif teks ini, kemudian ditambahkan dengan media-media yang berbasis teknologi, misalnya dengan ada video, kemudian PPT, itu boleh dijadikan sebagai refleksi dalam pelaksanaan penelitian Bapak Ibu. Nah, itu dia nanti. Nah, kemudian melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Nah, di sini banyak nanti yang bisa Bapak Ibu upload. Contohnya RPP misalnya. Selama ini mungkin kita membuat RPP itu belum ada mengintegrasikan teknologi dalam RPP kita. Nah, sama PPG ini kan Bapak Ibu sudah membuat RPP inovatif kan? Nah, di situ kan sudah dimasukkan linknya, kemudian nanti ada video-video yang kita tampilkan di situ. Nah, itu boleh Bapak Ibu upload sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan refleksi pembelajaran untuk pengembangan karya inovasi ini. Nah, silakan nanti diupload RPP-nya, buktinya. Nah, ini Bapak Ibu di bagian refleksi ya. Kemudian modul juga bisa masuk di sini Bapak Ibu. Modul dan juga PPT nanti. Juga masuk ke bagian refleksi pengembangan karya inovasi. Nah, kemudian kita masuk ke bagian 3 atau poin 3 ini, yaitu mencari informasi yang berbentuk sertifikat. Nah, ini dia Bapak Ibu, silakan dilihat di sini ya, tadi ada yang bertanya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada sertifikat yang 60 jam atau 64 jam misalnya, itu nilainya berapa Bapak Ibu? Nah, ada di sini Bapak Ibu. Kalau 30 sampai 80 itu nilainya 1. Nah, itu ya. Kalau misalnya 81 sampai 180 itu nilainya 2. Yang biasa kan kita sertifikat itu ada yang 30 JP atau 32 JP sampai 64 JP ya, yang biasanya. Nah, itu masuk ke nilainya 1 Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu untuk sertifikat ini juga ada nanti pembagiannya Bapak Ibu. Kalaupun nanti kegiatannya itu dilakukan secara kolektif, artinya kita akan bersama-sama di sekolah ya, gitu ya. Kegiatannya itu dilakukan di sekolah, itu biasanya nilainya seperti ini Bapak Ibu, berbentuk lokakarya atau seminar. Nah, pembicaranya itu mendapatkan nilai 1, kemudian yang moderator mendapatkan nilai 0,50. Nah, kemudian kalau itu tingkat internasional ya, kemudian regional juga di sini ada nilainya. Yang biasanya kalau kita lakukan di sekolah itu nilainya 0,20, kalau yang pesertanya mendapat 0,10. Nah, itu dia kalau dia dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Jadi untuk amannya ini silahkan nanti di poin 3 ini upload sertifikat yang Bapak Ibu lakukan secara mandiri. Biasanya misalnya di webinar atau seminar yang lakukan secara online ya. Nah, itu lebih bagusnya itu Bapak Ibu. Jadi nilainya itu 1 jelas gitu. Tapi kalau kegiatan kolektif di sekolah yang Bapak Ibu upload itu hanya dapat nilai 0,10 Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian yang untuk bagian menghasilkan inovasi baru Bapak Ibu. Nah, ini dia yang bisa kita masukkan. Yang pertama, Bapak Ibu mungkin pernah menulis buku teks yang lolos penilaian Kemendikbud misalnya. Itu nilainya 6. Kemudian membuat buku teks yang diterbitkan dan ada ISBN-nya Bapak Ibu itu nilainya 3. Kemudian kalau belum ber-ISBN bukunya itu jadi nilainya 1. Kemudian buku teks yang dicetak sendiri misalnya itu nilainya 0,5. Nah, misalnya Bapak Ibu membuat modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan nasional. Nah, ini kalau nasional ini agak susah juga ya. Nah, kita cari yang di sekolah. Nah, modul LKPD minimal 1 semester yang digunakan di sekolah. Nah, itu nilainya 0,5 Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada nilai penjelasannya minimal 1 semester ya. Nah, kalau misalnya 1 semester ini kan biasanya kalau di KD itu kan ada 5 atau 6 ya Bapak Ibu ya.
Nah, kalau misalnya kita nggak punya 6 KD, ya 1 KD juga nggak apa-apa, masukin aja, yang penting ada gitu. Jadi nggak harus. Kalau misalnya Bapak Ibu mau atau ada 3 KD misalnya, ya silakan dimasukkan 3 KD-nya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, 1 KD aja. Yang penting ada yang kita upload. Oke. Kita lanjut. Ini juga banyak lagi Bapak Ibu, silakan dibaca lagi nanti ini. Masih banyak pembagiannya. Kemudian nanti Bapak Ibu ini yang gampang juga kita kerjakan di sini. Karya seni, bukan karya seni nih, alat peraga nih Bapak Ibu. Alat peraga kompleks dan sederhana. Nah, ini biasanya yang juga gampang kita buat Bapak Ibu. Bedanya antara kompleks dengan sederhana ini Bapak Ibu, kalau dia berbentuk video pembelajaran. Kalau yang kompleks ini dia menitnya 60 menit yang diakui, yang dinilai. Kalau yang sederhana ini 15 menit bisa diakui sebagai karya alat peraga sederhana gitu. Nah, itu dia. Kemudian di sini poinnya kalau dia kompleks itu Bapak Ibu yang kita buat itu 2 macam atau 2 buah gitu. Sementara kalau alat peraga sederhana itu 1 nilainya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan nilai 1, dia skornya kalau nggak salah 0,5 dia. Nah, Bapak Ibu. Oh, ini skornya 1 ya. Berarti kalau dia nilainya 1, untuk nilai yang alat peraga sederhana ini Bapak Ibu untuk mendapatkan nilai 1 ini harus dibuat 2 buah Bapak Ibu. Nanti ada penjabarannya di bawah. Kalau yang untuk alat peraga kompleks ini kan nilainya 2 gitu ya. Jadi kita harus membuat 4 buah gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu membuat poster untuk dimasukkan ke bagian alat peraga sederhana, berarti Bapak Ibu harus membuat 2 poster. Nah, itu dia penjelasannya. Nah, ini Bapak Ibu di sini nanti ada dijelaskan bagaimana mencari nilai yang 2 dan 1 tadi ya untuk alat peraga. Nah, ini Bapak Ibu, kategori alat peraga. Kategori yang kompleksnya Bapak Ibu apabila Bapak Ibu membuat setiap 4 poster atau gambar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu membuat 4 poster, nah itu nilainya tadi kan kalau yang alat peraga ini yang kategori kompleks kan nilainya tadi 2 ya. Kalau 4 berarti kan 0,5 nilainya 1. Berarti 1 buah alat peraga itu atau poster itu nilainya 0,5. Nah, jadi kalau dibuat 4 baru dapat nilai 2 Bapak Ibu. Ini dia kalau yang untuk kategori kompleks. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu membuat video. Nah, ini membuat video yang berdurasi 30 menit Bapak Ibu. Oh, berarti 30 menit. Sorry tadi 60 menit saya bilang ya. Berarti 30 menit Bapak Ibu itu sudah dianggap sebagai alat peraga kategori kompleks. Nah, jadi Bapak Ibu nanti misalnya ada membuat video pembelajaran yang durasinya itu 30 menit, itu boleh diupload sebagai kategori alat peraga yang kompleks. Nah, itu. Nah, kalau yang sederhananya gimana Bapak Ibu? Nah, ini dia. Kalau tadi di kompleks dia harus 4 Bapak Ibu, kalau yang di sederhana cuma 2. Nah, berarti kan sama juga, 1 poster itu nilainya 0,5 ya. Berarti kalau 2 kan dapat nilai 1. Nah, karena nilai untuk alat peraga sederhana ini tadi nilainya 1. Nah, jadi kalau kita buat 2, baru kita dapat nilai 1. Berarti satunya itu nilainya 0,5. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada video pembelajaran yang durasinya itu 15 menit, nah berarti dia masuk ke alat peraga sederhana. Oke, kalau yang alat praktikum dan segala macamnya ini nggak ada di kita ya Bapak Ibu ya. Kita skip aja ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau yang untuk poin 5 untuk prestasi, nah ini Bapak Ibu aturannya. Kalau misalkan Bapak Ibu mengikuti kompetisi internasional misalnya sebagai juara 1 sampai 5. Nah, itu mendapat nilai skor 3. Kalau mengikuti kompetisi internasional sebagai finalis itu nilainya 2. Nah, kemudian kalau tingkat nasional misalnya juara 1 sampai 5 itu nilainya 2. Kalau tingkat provinsi, nah nilai 1 sampai 5 nilainya 1. Nah, kemudian kalau di tingkat kabupaten atau kecamatan juara 1 sampai 5 itu skornya 0,5. Nah, kalau di kecamatan nilainya 0,3. Di sini jelas ya Bapak Ibu.
Kalau nanti Bapak Ibu punya sertifikat yang untuk prestasi, silakan dilihat di sini nanti dioret-oret Bapak Ibu berapa nilai yang ada di bagian 1, 2, 3 sampai ke 6 nanti. Jadi bisa kita kalkulasikan berapa nilai portofolio kita. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian pengabdian masyarakat. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Nah, kalau yang sharing itu yang kita lakukan di sekolah ya. Kalau tingkat internasional, nasional ini mungkin nggak susah kita atau jarang nggak ada kita ya. Nah, kita langsung aja ke sini, berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini sebagai ketua itu 0,3 nilainya Bapak Ibu. Yang kita lihat yang bagian 2 ke bawah ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebagai ketua itu nilainya 0,3. Kalau misalnya kita sebagai atau selain ketua atau anggota misalnya, nah itu nilainya adalah 0,2. Nah, ini Bapak Ibu untuk nilai skor maksimum ya, ini yang saya bilang tadi. Kalau bisa Bapak Ibu kita usahakan mencari nilai yang maksimum. Ya, jadi nanti kalau misalkan video pembelajaran kita atau video UKIN kita kurang, nah di portofolio inilah nanti untuk menambah nilai UKIN Bapak Ibu. Nah kalau video itu kan nanti mana tahu kita udah maksimal kita mempersiapkan diri misalnya. Ternyata di prakteknya ternyata ada yang lupa gitu kan, nanti nilai video kita ada nilainya nggak maksimal. Nah disinilah nanti untuk membantu Bapak Ibu nilai UKIN-nya. Jadi usahakan di portofolio ini nilainya maksimal semua gitu. Nah, yang pertama di bagian melakukan penelitian dan publikasi itu skor maksimalnya itu 4 Bapak Ibu. Nah, jadi usahakan nanti Bapak Ibu kalau misalkan satu PTK tadi kan nilainya 1 ya yang diseminarkan di sekolah itu nilainya 1. Kalau PTK ini kalau mencari 2 itu susah juga Bapak Ibu, cukup 1 aja nggak apa-apa. Jadi cukup nilainya 1. Nah, nanti Bapak Ibu nanti dihitung sendiri nanti ya untuk kita meyakinkan berapa kira-kira kita bisa memprediksi nanti berapa kira-kira nilai UKIN kita Bapak Ibu. Nah, misalnya di PTK ini Bapak Ibu punya 1 PTK di publikasi ini. Nah, berarti diseminarkan berarti nilainya 1. Nah, berarti di bagian 1 nilainya 1. Nah, gitu. Nah, kemudian nanti di bagian refleksi diri Bapak Ibu membuat PPT, kemudian RPP inovatif, kemudian mengerjakan analisis nilai dan segala macam. Berapa kira-kira Bapak Ibu punya? Karena satu bahan itu nilainya 0,5 Bapak Ibu. Di sini kan nilai skornya 3. Nah, berarti maksimal yang harus diupload itu kan 6 buah ya, 6 macam. Kalau misalnya kan Bapak Ibu bisa membuat 6, ya udah, kerjakan 6. Kalau seandainya cuma bisa 4, berarti nilainya 2. Nah, berarti nilai Bapak Ibu 1 di publikasi, 2 di refleksi, berarti udah 3 itu. Nah, gitu caranya. Nah, kemudian lanjut kita ke sertifikat atau mencari informasi baru. Nah, di sini nilai maksimalnya 3 Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu harus mengupload kalau mau mendapatkan nilai maksimal, berarti silakan upload 3 buah sertifikat yang nilainya 32 JP sampai 82 JP. Nah, itu baru dia dapat 3. Nah, jadi kalau seandainya Bapak Ibu bisa mencari nilai 3 di nilai sertifikat ini, berarti udah berapa nilai Bapak Ibu tuh? Di 1 tadi dapat 1. Kalau yang direfleksi dapat nilai 2, 3. Nah, di sini 3 udah 7 Bapak Ibu. Nah, sementara di sini kita lihat, coba lihat Bapak Ibu, skor total maksimum di sini 10 Bapak Ibu. Nah, usahakan dapat nilai 10 ini Bapak Ibu. Dari 3 poin ini aja kita udah dapat 7 ya tadi ya. Nah, berarti Bapak Ibu bisa mencari nilai 10 ini untuk nilai maksimal di portofolio Bapak Ibu. Nah, ini sangat gampang sekali sebenarnya. Nah, kemudian di karya inovasi ini kan nilainya 4 Bapak Ibu. Berarti satu bahan itu nilainya 0,5, berarti 8 buah yang akan Bapak Ibu upload. Nah, Bu nanti PPT juga masuk di situ, kemudian nanti mungkin membuat buku yang ber-ISBN, nah itu juga masuk di karya inovasi. Kemudian PPT, modul itu juga masuk di sini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti mau mengupload. Misalnya Bapak Ibu cuma dapat 4 misalnya. Kalau 4 berarti nilainya 2 Bapak Ibu. 7 tambah 2, 29 Bapak Ibu. Nah, hampir lagi kan mencari nilai maksimal. Nah, selebihnya mungkin masuk ke, anggaplah kita yang prestasi nggak punya misalnya. Yang di atas tadi udah 9 nilai kita. Nah, masuk kita ke pengabdian masyarakat Bapak Ibu. Nah, pengabdian masyarakat ini nilainya maksimalnya itu 1,5 Bapak Ibu. Sementara tadi kalau
nilai SK kita itu kalau bukan sebagai ketua itu nilainya 0,2. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya 8 misalnya, berarti itu udah dapat 1,5 Bapak Ibu. Kalau misalkan cuma ada 6, nah nilai yang 1 sampai 4 itu udah 9 tadi Bapak Ibu. Nah, berarti nanti tinggal di SK mencari nilai 1. Nah, itu Bapak Ibu sudah dapat nilai 10 maksimal. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai UKIN Bapak Ibu? Karena di UKIN ini nilai minimal harus didapat yaitu 70 Bapak Ibu. Nah, rumusnya seperti ini. Nilai UKIN itu sama dengan 6 kali skor praktek pembelajaran. Kalau praktek pembelajaran ini video Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat video UKIN namanya. Nah, jadi Bapak Ibu kan sekarang kan lagi PPL ya, yang kategori 2. Nah, jadi nanti untuk video UKIN biasanya itu kita kalau yang kemarin yang kami ya Bapak Ibu itu boleh memilih RPP yang sudah Bapak Ibu buat selama perancangan pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan kemarin waktu PPL itu pilih mana yang terbaik menurut Bapak Ibu. Nah, kemudian gunakan lagi RPP itu tapi videonya yang terbaru Bapak Ibu. Nah, nanti di UKIN ini kita dikasih jadwal pembuatan video. Jadi kita nggak boleh membuat videonya itu di luar dari jadwal. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu mau malas membuat video, mungkin menggunakan video PPL itu nggak boleh Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau video UKIN dengan PPL ini berbeda. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu di PPL ada dosen misalnya, dosennya memantau langsung Bapak Ibu mengajar melalui Zoom itu kan. Nah, kalau di UKIN enggak lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu membuat video sendiri. Nah, silakan nanti dipersiapkan sebagus mungkin. Dicarilah siswa yang pintar-pintar, kemudian nanti gunakanlah ruangan yang bagus, kemudian gunakanlah misalnya kalau bisa ada permainan-permainan. Nah, buatlah pembelajaran itu sebaik mungkin dan sebagus mungkin. Nah, karena nanti kalau video UKIN ini kan nanti video yang sangat menentukan atau yang menentukan Bapak Ibu lulus gitu. Karena di PPG ini yang menentukan lulus itu hanya di UKIN dan UP Bapak Ibu. Jadi sebagus apapun nilai Bapak Ibu selama PPG itu nggak menjamin Bapak Ibu untuk lulus. Nah, jadi tolong maksimalkan di UKIN ini. Nah, jadi rumusnya adalah 6 kali skor video pembelajaran UKIN ditambah nilai portofolio kemudian dibagi 7 Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita oret-oret dulu Bapak Ibu, kita mau mencari berapa kira-kira kita dapat nanti nilai UKIN kita. Nah, gini 6 dikali misalnya praktek pembelajaran Ibu itu anggaplah kita nggak pede dengan kemampuan kita, anggaplah 70 misalnya. Nah, 70. 6 dikali 70 ditambah nilai portofolio Ibu bisa mencari 10 misalnya Bapak Ibu. Berarti 6 kali 70 tambah 10, kemudian bagi 7. Nah, berapa kira-kira Ibu? Silahkan dicari. Nah, itu. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah dapat nilai 70, udah alhamdulillah. Nah, itu caranya. Nanti bisa Bapak Ibu silahkan hitung sendiri nanti dengan dokumen portofolio yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Nah, makanya saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu silahkan buat atau penuhi portofolio UKIN ini dengan nilai yang maksimal seperti tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, insya Allah Bapak Ibu akan lulus itu. Dan kemudian nanti pastikan Bapak Ibu ketika mengupload video, link yang Bapak Ibu unggah ke Google Drive atau ke YouTube itu di-share dulu ke temannya Bapak Ibu atau ke HP suaminya atau ke HP anaknya. Kemudian silakan disuruh buka gitu atau Ibu buka sendiri di HP anaknya tadi. Bisa nggak Bapak Ibu membuka video itu? Kalau misalkan sudah oke, nah baru Bapak Ibu nanti upload ke link UKIN-nya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti sudah betul-betul yakin kalau link videonya itu bisa dinilai oleh penilai gitu. Nah, karena yang membuat Bapak Ibu nggak akan lulus itu hanya itu Bu. Itu kesalahan yang sangat fatal sekali. Kadang-kadang ada dosen ini yang sifatnya kaku Bapak Ibu. Jadi dia nggak mau membantu peserta gitu. Dia kayaknya mempersulit lah seperti itu. Tapi kebanyakan Bapak Ibu LPTK masih membantu kalau yang untuk UKIN ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan dihubungi dan diminta nanti ketika penilaian UKIN itu Bapak Ibu siaga gitu atau standby dengan HP-nya. Nah, kadang-kadang nanti mana tahu nanti akan dihubungi oleh panitia UKIN-nya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ini kalau untuk Juknis ya. Sekarang saya mungkin akan melihatkan langsung bentuk deskripsi portofolio UKIN saya yang kemarin tinggal upload ya Bapak Ibu. Ini saya tutup dulu screen-nya.
Oke, tunggu Bapak Ibu. Bukan ini. Oke, Bapak Ibu bisa dilihat Bapak Ibu. Bisa ya Bu ya? Ini deskripsi untuk bagian penelitian dan publikasi Bapak Ibu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, ini kolom yang saya buat ini sudah tinggal copy paste nanti ke link UKIN-nya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan ikuti punya saya ini. Dan kemudian buatkan juga deskripsi seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu ketika nanti diberikan link UKIN, Bapak Ibu tinggal copy paste. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak banyak waktu untuk menguploadnya. Karena untuk UKIN ini Bapak Ibu kadang-kadang ada dikasih waktu cuma 1 hari. Kalau yang kategori 1 kemarin itu alhamdulillah dikasih 2 hari ya. Nah, jadi cukup banyak waktunya. Kalau kami dulu yang tahun 2021 Bapak Ibu cuma dikasih waktu 1 hari, misalnya hari ini sampai jam 12 malam. Nah, di jam 12 kurang 1 menit itu Bapak Ibu nggak bisa lagi mengupload gitu. Nah, jadi kita memang butuh kolom seperti ini yang tinggal kita copy paste nantinya gitu. Oke Bapak Ibu, di sini nanti Bapak Ibu tinggal contoh ya yang deskripsi saya untuk PTK ya. Nah seperti ini silakan dibuatkan judulnya, kemudian nanti di kelasnya, di sekolahnya di mana, kemudian kelas berapa, nah dibuatkan deskripsi seperti ini tentang PTK-nya. Nah kemudian nanti apa-apa saja yang akan diminta jelaskan, nah ini dia di kolom nomor 2 ya. Yang pertama, apa judulnya? Nah, kemudian jenis karya itu dalam bentuk apa? Apakah dia PTK ataupun jurnal, artikel dan sebagainya macam dan sebagainya ini nanti dibuatkan di sini deskripsinya. Nah, kemudian tempat publikasinya di mana? Buatkan nama sekolah kita di sini Bapak Ibu. Kemudian tahun terbit, edisi volumenya juga diminta. Tahun berapa, kemudian berapa rangkap atau berapa buah gitu. Nah, kemudian nanti ada kolom keterangan, itu kita sebagai penulis pertama atau berkolaborasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau sudah dibuatkan seperti ini, Bapak Ibu tinggal copy paste ke linknya nanti. Jadi kita gampang dan kita nggak lama-lama di depan laptopnya. Oke, kemudian kita, ini kalau untuk publikasi hanya seperti ini ya Bapak Ibu, karena saya cuma punya 1, jadi dia deskripsinya cuma 1 seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti mengupload PTK itu 2 atau nanti 1 PTK 1 artikel berarti ada 2. Nah, buatkan juga 2 seperti ini deskripsinya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat yang 2 ya, yaitu refleksi. Nah, ini Bapak Ibu refleksi yang kemarin saya masukkan ketika saya mengupload portofolio UKIN. Saya yakin Bapak Ibu semuanya juga ada ini. Deskripsinya yang ini yang di atas Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu boleh gunakan, kemudian boleh diedit, ditambah. Nah, itu nanti tergantung Bapak Ibu semuanya. Nah, ini nanti file ini akan saya bagikan di grup ya Bapak Ibu. Silakan digunakan, silakan diedit sesuai dengan apa yang Bapak Ibu punya. Nah, kemudian di sini apa-apa saja yang bisa kita masukkan di dalam pelaksanaan refleksi diri. Nah, yang pertama yang saya bilang tadi analisis nilai misalnya. Nah, di sini Bapak Ibu saya mengupload
analisis terhadap hasil belajar siswa. Ini PTK saya, Bu, Bapak Ibu ya. Dan kemudian permasalahannya di sini, beberapa peserta didik masih belum mencapai KKM, sebagian siswa tidak termotivasi untuk belajar bahasa Inggris, dan siswa terlihat pasif. Nah, ini permasalahannya Bapak Ibu sebutkan di sini. Nah, kemudian perbaikannya apa? Perbaikannya yaitu melaksanakan pembelajaran secara berkelompok. Nah, jadi di sini karena dia tadi tidak bersemangat dan siswanya kelihatan pasif, nah kita buat pembelajaran secara berkelompok Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti kita upload nilainya, nilai analisisnya, kemudian nanti kalau mau ditambahkan dengan fotonya, pembelajaran berkelompok itu boleh Bapak Ibu. Nah, jadi nanti jadi yang di bagian keterangannya ini Bapak Ibu, ini yang akan kita upload nanti sebagai bukti ya. Nah, kalau di sini kan saya buat keterangannya rekap nilai, berarti yang akan saya upload adalah rekap nilai. Nah, itu. Nah, kemudian yang nomor 2, juga Bapak Ibu bisa memasukkan LKPD Bapak Ibu. Nah, LKPD ini boleh Bapak Ibu gunakan LKPD yang sudah Bapak Ibu buat di PPG ya. Kemudian jangan lupa nanti tahunnya diedit. Nah, kemudian jangan sampai di-scan dengan menggunakan aplikasi ya. Langsung ada Bapak Ibu print, kemudian nanti Bapak Ibu kalau butuh tanda tangan ditandatangani, kemudian di-scan menggunakan HP aja Bapak Ibu. Nah, supaya nanti file yang Bapak Ibu upload itu tidak terbaca, oh ini karya selama PPG ini nggak bisa dinilai gitu ya. Nah, itu triknya dari saya Bapak Ibu. Nah, kebetulan yang saya gunakan di sini adalah bahan yang selama saya PPG. Nah, jadi caranya seperti itu agar tidak ketahuan ini adalah bahan PPG. Nah, kalau ketahuan nanti kan nggak bisa dihitung ya, karena yang dihitung itu hanya 3 tahun terakhir sebelum kita ditetapkan sebagai peserta PPG. Nah, sementara kita menggunakan bahan-bahan yang selama PPG. Jadi triknya adalah silakan di print, ditandatangani kalau butuh tanda tangan kepala sekolah, kemudian di scan menggunakan HP. Itu nggak akan terbaca lagi Bapak Ibu. Dia nggak tahu lagi ini yang diupload ini adalah bahan PPG. Itu aman biasanya. Nah, kemudian apalagi misalnya yang bisa kita upload di refleksi ini, yaitu sertifikat Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu punya sertifikat yang nggak ada jamnya misalnya, jangan dibuang Bapak Ibu, jangan diapain. Kita upload sebagai refleksi diri. Nah, itu bisa di sini yang sertifikat nggak ada JP-nya juga masuk ke bagian refleksi ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara membuat deskripsinya? Nah, berarti kalau sertifikat itu masuk ke ini bukan salah nih Bapak Ibu, bukan menghasilkan inovasi baru ya. Ini mencari informasi baru ini. Maaf ya. Ternyata saya ada juga salahnya nih Bapak Ibu. Nah, ini masuk ke mencari informasi baru ya. Sertifikat itu kan ada di poin 3 Bapak Ibu. Mencari informasi baru. Jadi kita buatkan di sini bagian mencari informasi baru, kemudian perbaikannya, permasalahannya belum pernah mengajar menggunakan PowerPoint sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar ya. Jadi mungkin selama ini kita belum menggunakan IT, belum menggunakan PowerPoint, belum menggunakan video pembelajaran misalnya. Nah, buatkan di sini permasalahannya seperti ini. Nah, kemudian perbaikannya setelah saya mengikuti webinar tentang pembuatan PowerPoint, kemudian saya praktekkan mengajar dengan menggunakan PowerPoint tersebut, siswa termotivasi untuk belajar dan materi mudah dipahami siswa, sehingga siswa aktif dan membangkitkan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, ini perbaikannya Bapak Ibu. Nah, kemudian tahun berapa, kemudian uploadlah sertifikatnya, kemudian kalau sertifikat itu harus ada Bapak Ibu, SPT namanya, surat perintah tugas ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ikut seminar segala macam, itu laporkan ke bagian KTU-nya, nanti dibuatkan surat perintah tugasnya. Di situ juga ada nomor surat. Nah, kemudian nanti karena Bapak Ibu tadi mengenai penggunaan PPT ya, jadi ditampilkan juga PPT yang sudah Bapak Ibu gunakan ketika mengajar itu. Nah, tampilkan di sini nanti Bapak Ibu, dijadikan satu file PDF. Nah, sertifikatnya, kemudian SPT-nya juga PPT yang Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran itu dijadikan satu file PDF dia. Nah, kemudian baru upload. Nah, itu caranya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya, di bagian mencari informasi baru misalnya. Nah, ini baru dia ya, mencari informasi baru, sertifikat lagi ya. Nah, kebetulan Bapak Ibu saya punya 2 sertifikat yang nggak ada jam. Nah, jadi sayang kalau dibuang ya Bapak Ibu, jadi saya masukkan di bagian refleksi diri ini. Nah, yang mana di sini
Permasalahannya saya buat karena pandemi kita diharuskan melaksanakan pembelajaran secara daring. Saya pribadi belum biasa melakukan pembelajaran secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom atau Jimit. Nah, seperti ini. Karena waktu itu kan kita di tahun 2020 kan pandemi Bapak Ibu ya. Nah, jadi 2021 ya pandemi. Nah, kebetulan waktu itu saya ikut webinar secara online. Memang ada ini Bapak Ibu penggunaan aplikasi Zoom Jimit ini. Nah, kemudian nanti baik-baiknya kita buat saya mengikuti webinar tentang literasi digital demi pelaksanaan pembelajaran secara daring, meskipun belum semua siswa yang bisa bergabung karena terkendala tidak punya HP ataupun paket internet. Namun saya selaku guru akan mencarikan solusinya. Nah, kita buat aja seperti ini narasinya Bapak Ibu. Nah, kemudian tahun berapa misalnya. Nah, kemudian nanti diupload sertifikat, kemudian surat perintah tugasnya, dan juga foto Jimit dengan siswa. Nah, sebagai bukti Bapak Ibu. Nah, ini aman ini. Udah dapat Bapak Ibu nilai 0,5 ini di sini. Nah, kemudian nanti di yang berikutnya, bagian perancangan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu mau mengupload RPP. Nah, apa permasalahan yang Bapak Ibu tampilkan dengan RPP itu? Pembelajaran belum memasukkan unsur teknologi, sehingga siswa merasa bosan dan jenuh belajar. Nah, jadi kan di RPP kita itu kalau yang dulu-dulu sebelum kita mengenal RPP inovatif, Bapak Ibu kan nggak ada kita masukkan link segala macam ya, yang misalnya berbentuk PPT, kemudian nanti ada video dan segala macamnya kan nggak kita tampilkan ya, gitu. Jadi sekarang ini kita membuat RPP yang ada unsur teknologinya yang kita buat. Nah, itu pembaharuannya. Merancang RPP yang mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Nah, itu nanti kita upload RPP-nya, yang mana RPP yang ada tipeknya itu gitu. Nah, ini Bapak Ibu silakan nanti di-upload. Nah, ini juga Bapak Ibu RPP yang saya gunakan di sini adalah RPP selama saya PPG Bapak Ibu. Nah, kemudian caranya sama dengan yang tadi, saya print dulu RPP-nya, kemudian nanti tahunnya saya edit menjadi tahun 2020. Nah, kemudian nanti saya minta tantangan kepala sekolah, saya tempel, udah jadi itu Bapak Ibu. Kemudian saya upload. Nah, itu bisa dijadikan sebagai refleksi diri. Nah, kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu menghasilkan karya inovasi. Nah, kemudian apa yang akan saya upload di sini? Nah, ini ada link video yang saya buat Bapak Ibu. Kebetulan saya sebelum PPG itu ada membuat video pembelajaran yang durasinya itu 15 menit. Nah, jadi saya masukkan sebagai alat peraga sederhana Bapak Ibu. Nah, jadi dari sini permasalahannya belum pernah membuat inovasi baru berbentuk video pembelajaran. Nah, kemudian mengikuti webinar cara edit video. Nah, jadi kebetulan ada sertifikat, misalnya ada sertifikat misalnya. Boleh kita lampirkan sertifikatnya di sini. Kemudian link video yang Bapak Ibu buat tadi, kemudian Bapak Ibu kopikan di sini sebagai buktinya. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya upload kemarin waktu UKIN ya. Kemarin jadi ada 6 Bapak Ibu di sini. Ada 6 poin yang saya gunakan atau saya upload di bagian refleksi diri ini Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga bisa nanti membuat yang ada yang seperti saya ini. Atau nanti kalaupun kurang nggak apa-apa, yang penting ikuti aja ini Bapak Ibu. Kalau misalkan ada seperti ini, silakan Bapak Ibu ikuti. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke bagian mencari informasi baru ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau untuk mencari informasi baru, itu berhubungan dengan sertifikat Bapak Ibu. Nah, di sini narasinya tentang deskripsinya yang di atas ini, silakan Bapak Ibu gunakan ini nanti kalaupun mau edit, silakan diedit. Nah, ataupun nanti Bapak Ibu cari di Google itu banyak Bapak Ibu, tinggal copy paste aja kalimat-kalimatnya seperti ini. Oke, kemudian deskripsi tentang sertifikat yang kita upload ini seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama kegiatannya apa namanya, kemudian penyelenggaranya siapa, kita sebagai siapa, peran kita di situ, kemudian tempatnya di mana, kemudian tingkat apa, waktunya kapan, kemudian keterangan ini adalah sertifikat yang akan kita upload Bapak Ibu. Nah, di sini saya mengupload ada 5 sertifikat Bapak Ibu.
Nah, tadi kita kan tahu kalau yang sertifikat ini nilai maksimalnya kan 3, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya 3 sertifikat yang dilakukan secara mandiri, itu Bapak Ibu sudah dapat nilai maksimal 3. Nah, di sini kenapa saya menggunakan 5, Bapak Ibu? Karena saya di sini banyaknya sertifikat itu yang dilakukan secara kolektif, Bapak Ibu, yang dilakukan di sekolah saya. Ini tempatnya Bapak Ibu, SMK Negeri 3 Sulawesi. Nah, jadi ada 3 yang dilakukan secara kolektif bersama guru-guru di sekolah. Kemudian yang mandiri hanya 2, Bapak Ibu. Yang nomor 4 dengan nomor 5. Jadi kalau saya nggak upload yang 2, yang 3 ini, nilai saya cuma 2. Karena saya ingin dapat nilai maksimal, saya upload pula lah yang 3 tadi yang dilakukan secara kolektif untuk menambah nilai 2, Bapak Ibu. Nah, kalau nanti Bapak Ibu misalnya punya 3, silakan diupload ketiganya di sini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kalau untuk sertifikat hanya ini yang nanti akan kita buat. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya, mencari karya inovasi ya. Menghasilkan inovasi baru atau karya inovasi. Nah, ini Bapak Ibu kalau untuk karya inovasi, apa-apa saja yang bisa kita upload Bapak Ibu sebagai bukti. Nah, yang pertama, modul Bapak Ibu. Modul yang digunakan di sekolah. Nah, ini juga modul yang saya gunakan ketika PPG Bapak Ibu. Sama dengan yang tadi. Jadi saya gunakan, kemudian saya print, saya edit tahunnya, minta tanda tangan kepala sekolah, kita stempel, di-scan menggunakan handphone, aman. Nah, kita sudah dapat nilai 0,5 ini untuk modul. Oke, kemudian LKPD Bapak Ibu. LKPD ini juga sama LKPD yang saya buat ketika PPG. Sama dengan modul tadi caranya. Kemudian media pembelajaran. Media pembelajaran ini PPT Bapak Ibu. PPT ini juga PPT yang kita gunakan ketika PPG. Nah, Bapak Ibu kan kemarin membuat RPP itu kan satu set lengkap ya. Ada LKPD, kemudian ada PPT, dan juga ada kalau ada modul, kemarin itu disuruh bikin modul, ada modulnya. Kalau nggak ada modul juga nggak apa-apa. Nah, kemudian yang terakhir ini media pembelajaran Bapak Ibu. Kalau media pembelajarannya ini, misalkan Bapak Ibu mengajarkan materi tentang telling time misalnya. Kemudian Bapak Ibu buat alat peraga tentang gambar jam. Kemudian nanti Bapak Ibu bawa ke lokal, digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, itu nanti Bapak Ibu foto sebagai bukti Bapak Ibu. Lah, itu aman itu. Berarti Bapak Ibu udah dapat nilai 0,5. Nah, itu dia nanti kalau untuk media ya. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu mengajarkan tentang materi greeting card misalnya. Bapak Ibu buat sebuah greeting card itu, kemudian Bapak Ibu tampilkan di depan kelas, Ibu tempelkan di papan tulis, kemudian difoto Bapak Ibu. Nah, itu dia caranya. Ini untuk media pembelajaran. Oke, silakan nanti Bapak Ibu gunakan yang lain, atau mungkin Bapak Ibu mengajarkan berbentuk teks atau berbentuk dialog. Kemudian Bapak Ibu buatkan dialog itu di kertas cat Bapak Ibu. Ada kertas cat yang kalau yang zaman dulu itu Bapak Ibu yang kertasnya besar, atau kertas karton Manila juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Tuliskan materinya itu di kertas karton Manila, kemudian tempelkan di depan kelas, kemudian difoto. Ya, itu aman juga Bapak Ibu. Bisa juga. Kalau misalnya Bapak Ibu mau buat poster misalnya. Kalau buat spanduk misalnya kan ada pula misalnya yang materi itu dituliskan dengan spanduk misalnya. Kemudian nanti Bapak Ibu tempel di mana misalnya digunakan dalam pembelajaran, itu boleh juga Bapak Ibu. Ya, banyak caranya yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai alat peraga. Nah, berarti di sini Bapak Ibu saya menggunakan 4 macam untuk karya inovasi Bapak Ibu. Berarti di sini kalau misalkan dia satu bahannya itu kita dapat nilai 0,5, berarti di sini kita udah dapat nilai 2. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut ke pengabdian masyarakat ya Bapak Ibu. Oke, ini yang terakhir Bapak Ibu. Sebentar ya, nanti ada sesi tanya jawab ya. Mana dia?
Oke, Bapak Ibu, ini yang terakhir ya, pengabdian masyarakat. Nah, di sini kita menggunakan SK kegiatan. Nah, di sini Bapak Ibu contohnya saya menggunakan ada 10 Bapak Ibu. Nah, berarti saya udah lebih dari maksimal ini Bapak Ibu untuk pengabdian masyarakat. Kalau tadi kan kita maksimalkan cuma 8 ya, 8 SK ya. Nah, di sini saya masukkan 10, berarti udah lebih dari nilai maksimal Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini kita sebagai ketua kegiatan ekskul misalnya, ekstrakurikuler, rohis, kegiatan keagamaan yang ada di sekolah kita, misalnya kita sebagai ketua Bapak Ibu. Nah, boleh kita masukkan SK-nya kita upload. Nah, di sini deskripsinya nanti akan diminta seperti ini, kegiatannya apa, kemudian penyelenggaranya, kemudian peran kita sebagai siapa, tempatnya di mana, kemudian tingkat apa, dan waktunya tahun berapa. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, silakan nanti kalau punya SK 8, buatkan SK-nya satu-satu seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti filenya itu diurut satu-satu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu jangan salah upload. Misalnya nanti kan kita buat satu folder ya, yang di dalamnya itu poin ke-6 ini ya, ke-6 itu adalah pengabdian masyarakat. Kita buat namanya sesuatu biar kita nggak ragu Bapak Ibu. Nah, ini juga sebagai bagi kita ya, ada yang salah upload Bapak Ibu. Jadi ketika dia mau mengupload sertifikat, ternyata dia salah upload, yang diuploadnya adalah SK. Ini salah fatal juga Bapak Ibu. Itu yang akan membuat kita nggak lulus gitu, nggak lulus di UKIN ya. Nah, jadi hati-hati nanti ketika Bapak Ibu telah mengumpulkan dokumen portofolio ini, silakan di-rename satu-satu Bapak Ibu. Misalnya kalau poin 1 PTK dibuat namanya untuk ini PTK. Ketika nanti Bapak Ibu mengupload, udah jelas PTK-nya yang kita upload, jangan nanti yang lain yang terupload. Nah, kemudian nanti kalau misalkan seperti ini banyak ya Bapak Ibu, ada 10, dibuat satu-satu di apanya Bapak Ibu, di filenya atau di foldernya. Nah, ini SK ekskul misalnya. Kemudian nanti yang keduanya adalah SK PPDB, jelas satu-satu. Ketika mengupload sesuaikan dengan deskripsinya. Jangan sampai nanti yang deskripsinya mengenai ekskul, nanti yang diupload adalah SK PPDB. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya, hati-hati nanti kemudian dicek betul ketika nanti sudah terupload semuanya, kemudian boleh dicek ulang lagi Bapak Ibu. Karena di situ bisa nanti kita preview ya. Di preview itu kita diminta untuk mengulang lagi, melihat kembali apakah yang kita upload itu sudah betul-betul yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Kalaupun nanti Bapak Ibu salah upload, itu nanti ada perintah dihapusnya. Bahkan dihapus dan dimasukkan yang baru. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, untuk SK bisa masukkan SK ini, saya kebetulan ini ada SK pembina OSIS, kemudian ada panitia pembangunan sekolah, pembina ekstrakurikuler, kemudian ada SK tim penjamin mutu pendidikan sekolah, kemudian ada panitia kegiatan hari-hari besar agama. Nah, itu boleh dimasukkan di sini semuanya Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu bentuk dari portofolio UKIN ya. Mungkin awalnya Bapak Ibu belum terbayang apa-apa saja yang bisa dimasukkan di portofolio UKIN ini. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang ragu boleh ditanyakan. Oke, Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Dari sekian banyaknya penjelasan saya tadi, mungkin ada yang membingungkan, Bapak Ibu silakan ditanyakan ya. Selamat malam Ibu Dana, mohon izin bertanya. Ya, silakan Ibu. Ibu, perkenalkan nama saya Ibu Laila. Ini saya mau tanya, untuk yang SK koordinator proyek itu apakah masuk ke pengabdian masyarakat, Bu? Kalau di dalamnya itu ada kepanitiaan, Bu, itu bisa, Bu, itu masuk. Kemudian Bu, ada sebagian LPTK yang katanya SK yang kegiatan di masyarakat pun boleh Ibu masukkan. Contohnya Ibu mungkin sebagai panitia Majelis Taklim misalnya, atau nanti panitia PKK ya Bu ya di desa, itu boleh dimasukkan Bapak Ibu. Nah, itu tergantung nanti LPTK-nya. Kalau kami dulu di tahun 2021, LPTK saya malah menyarankan yang ada di sekolah aja, kegiatan yang di sekolah aja. Kalau di LPTK lain, saya tanya ke teman-teman yang lain, itu boleh kegiatan di masyarakat juga Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, SK apa namanya tadi,
PKK, Majelis Taklim, Karang Taruna dan segala macamnya itu bisa dimasukkan juga Bapak Ibu. Tapi kalau untuk amannya, kalau menurut saya gunakan yang SK di kegiatan di sekolah aja Bapak Ibu. Selagi itu kegiatannya ada kepanitiaan di dalamnya, itu boleh dimasukkan. Ya, yang penting jangan SK mengajar, SK PBM atau SK Walas gitu ya Bu ya. Kalau yang sifatnya kepanitiaan itu boleh dimasukkan di bagian pengabdian ini. Oke, itu Bu ya. Kemudian ada ini pertanyaan dari Ibu Cahyati ya. SK yang di-scan itu apakah SK asli atau yang dilegalisir Bu? Kalau bisa itu asli semuanya Bu. Yang di-scan itu yang asli semuanya. Jangan ada yang kopian ataupun yang sudah dilegalisir ya. Semuanya asli. Kalau Ibu membuat modul misalnya, modul itu ada tanda tangan kepala sekolahnya yang stempel basahnya Bu. Memang asli dia. Kalau RPP-nya itu kita print dulu, minta tanda tangan wakil kurikulum, kemudian kepala sekolah distempel, kita scan Bu. Jadi yang di-scan itu adalah filenya yang aslinya. Gitu ya Bu ya. Kemudian ada pertanyaan juga. Ya sebentar Bu, ada pertanyaan dari Ibu Sri juga. Miss, ini untuk PTK yang telah diseminarkan, selain isi PTK-nya, lampiran apa saja yang harus dibuatkan. Nah, nanti saya share di grup ya Bu ya. Kalau untuk lampiran PTK yang diseminarkan itu ada undangannya, undangan seminar, kemudian nanti ada daftar hadir, kemudian nanti ada notulen seminarnya, yang terakhir ada foto-foto dokumentasinya Bapak Ibu. Nah, itu nanti sebagai lampiran kalau PTK itu diseminarkan. Ya, contohnya nanti saya share di itu Bu, di grup nanti ya. Ya Bapak Ibu tahu bentuknya. Oke, silakan Bu, yang mau bertanya Bu, silakan Bu. Saya Bu. Ya, boleh Bu. Jujur ini ya, saya kan guru bahasa Inggris Bu ya. Jujur sebelum ikut PPG saya belum pernah buat modul, apalagi LKPD dan juga PPT. Jadi selama ini ya kalau misalnya seperti media pembelajaran seperti PPT yang ngambilnya dari internet gitu Bu ya. Nah, Ya. untuk yang akan di-upload nanti boleh tidak ya? Misalnya saya ngambil modul atau LKPD, saya browsing gitu. Kemudian saya print dan saya minta tanda tangan kepala sekolah. Gitu, begitu ketahuan nggak Bu ya? Diedit Bu, diedit. Kalau diedit boleh Bu, tapi kalau kita ambil langsung, kita jadikan itu milik kita, itu salah menyalahi aturan juga ya Bu ya. Iya, Tapi iya. kalau selagi kita edit, kita ganti-ganti teksnya mungkin gitu kan, itu aman biasanya Bu, nggak apa-apa. Kalau kami dulu tahun 2021 karena diminta, ini beda ya Bu ya, kalau yang tahun sekarang ini kayaknya lebih gampang tugasnya ya, nggak seperti kami yang tahun 2021. Kalau tahun 2021 itu kami memang disuruh bikin modul Bu. Satu KB kan di modul kita itu kan kemarin ada di modul profesional, contohnya kan ada satu modul itu kan ada 4 KB ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah lihat modul belajar mandiri, itu di satu modul profesional itu ada 4 KB di situ. Nah, jadi kami dibagi, Bu. Kami dibagi, masing-masing kami itu dapat 1 KB. Nah, kami memang disuruh membuat modul, Bu. Itu ada sekitar 30 lembar halaman yang harus dikerjakan dalam 1 malam. Itu sampai nggak tidur kami, Bu. Nah, coba bayangkan, membuat 1 modul yang paling kurang dikasih pula paling kurang 30 lembar, Bu. Nah, itu Bu waktu dulu. Jadi ketika UKIN saya gunakan modul itu lagi Bu. Nah kemudian saya edit tahunnya jadi tahun 2020. Nah seperti itu dia kemarin. Makanya ada di dokumen tadi saya menggunakan modul ya. Nah modul itu yang saya gunakan Bu. Benar-benar bahan-bahan PPG ini semuanya yang saya gunakan. Nah itu. Nah jadi kalau seandainya Bapak Ibu tidak punya, nanti mau browsing cari di Google ya, kemudian silahkan edit gitu. Jangan sama persis Bu. Mungkin teksnya diganti ataupun kalau seandainya ada kan kalau kalau di dalam modul itu kan nanti ada LKPD-nya juga ya, ada tugas-tugasnya gitu ya. Ibu ganti aja perintahnya gitu. Diedit-edit aja dikit Bu, itu aman biasanya. Kayak gitu ya Bu ya. Ya Ibu. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya. Kalau ini ada pertanyaan juga dari Ibu Cahyati, kalau scan-nya menggunakan printer gimana Bu? Bisa Bu? Bisa banget ya. Karena kalau menggunakan printer itu dia lebih jelas ya.
Kalau di HP kan tergantung HP kita juga, Bu. Nah, kalau menggunakan printer atau scanner yang lain itu aman biasanya, nggak apa-apa. Itu sama, itu sudah manual juga namanya, Bu. Tidak akan terbaca juga nanti tahun berapa yang pembuatan dari bahan itu. Oke, bisa Bu ya? Kalau cam scanner ketahuan nggak, Bu? Nggak ketahuan, Bu. Kalau cam scanner kan nanti kan kita print dulu itu, kemudian kita scan kan. Nah, itu aman, Bu, nggak masalah. Yang nggak boleh yang kita, misalnya kan kalau PTK itu kan banyak, Bu ya, ada 100 lembar gitu kan. Misalnya Ibu malas ini misalnya, malas ini satu-satu capek tangan saya ini kan gitu ya. Terus Ibu PDF-kan dengan menggunakan Nitro ataupun dengan I Love PDF dengan aplikasi, itu kan terbaca nanti, Bu. Kalau orang pintar itu tahu, dia nampak tuh terbaca. Deskripsinya itu ada, Bu. Ini tahun sekian ini pembuatannya ini. Nah, gitu. Jadi supaya amannya seperti tadi di print dulu per lembarnya, kemudian nanti di-scan per lembarnya, Bu. Jadi kalau PTK itu kan kalau misalnya ada 100, yang mas 100 itu di-scan, Bu. Jangan nanti bagian covernya aja kan. Kebetulan waktu tahun 2021 itu ada teman saya yang nggak lulus, Bu. Kemudian saya tanya kenapa nggak lulus. Saya lihat gitu kan, saya coba Ibu kenapa nggak lulus gitu kan. Dari 30 orang kami, Bu, hanya dia satu yang nggak lulus. Terus saya tanya kenapa nggak lulus ya, ini kan gampang, masih bisa kita usahakan lulus gitu kan. Ternyata dia nggak bisa men-scan, Bu. Udah dia nggak bisa men-scan, dia nggak minta bantu pula ke orang, nggak pula menggunakan jasa orang lain gitu kan. Kalau kita nggak tahu, kita usaha, Bu, supaya kita itu maksimal kerjaan kita. Jangan ternyata yang dia scan itu dia share ke saya, dia men-scan dengan HP, kemudian taplak mejanya nampak, kemudian dia posisinya itu nggak lurus, Bu, macam-macam. Kemudian kalau PTK itu di scan-nya bagian depannya aja, Bu. Terus apa yang akan dinilai oleh dosennya kan? Nah, itulah penyebabnya kenapa dia nggak lulus. Nah, jadi itu kan berarti kesalahan yang sangat fatal ya. Berarti kita yang nggak siap gitu. Kita yang nggak mau berusaha gitu. Nah, kalau selagi kita berusaha, Bu, insya Allah kalau UKIN ini aman biasanya. Kecuali yang tadi video ya, video jangan sampai tidak bisa dibuka linknya. Hati-hati dengan video, karena banyak juga kasusnya, Bu. Videonya itu tidak bisa dibaca, tidak bisa dibuka gitu. Karena penyetingan videonya itu bukan ke publik ya, jadi hanya orang tertentu atau orang yang mendapatkan link aja gitu. Jangan buat pengaturan seperti itu. Bikin aja semua orang atau ke publik bisa melihatnya gitu. Jadi aman kita. Nah, untuk meyakinkan videonya ini bisa dibaca, silakan share ke teman kita dulu, Bu. Ayo nih, kamu buka dulu, ini bisa nggak dibaca ini? Kita pastikan dulu, Bu, share ke teman. Mana bisa, Bu, gitu kan. Misalnya kalau ada konfirmasi dari temannya, bisa, Bu, ini aman ini. Baru Ibu upload nanti. Nah, gitu, Bu, ya. Iya, Ibu. Ibu, Iya, Bu. untuk publikasi yang di koran tadi, Ibu, itu untuk bukti dokumentasinya itu gimana, Bu? Kalau di koran itu fotonya ya, Bu, ya. Tapi kalau ke media misalnya kan ada linknya ya. Ya. Nah, kalau ada linknya yang Ibu upload nanti. Tapi kalau misalnya ke koran, nah itu foto aja nanti, Bu. Oh, di foto aja korannya itu, Bu, ya? Iya, betul, Bu, iya. Oh, baik, Ibu. Iya. Kemudian kayak yang video pembelajaran tadi itu, Bu, kebetulan juga saya pernah buat, yang saya masukkan di YouTube. Mungkin itu yang sederhana, Bu, karena 15 menit kan. Itu Iya, juga masuk saran sederhana. dari teman. Nah, jadi itu dimasukkan link videonya berarti, Bu, ya? Iya, link, Bu. Nanti di tempat upload UKIN itu, Bu, nanti ada dua pilihan di sana, Bu. Ada berbentuk file PDF atau link. Nah, jadi nanti ada dua pilihan di situ. Ibu mau mengupload file kah atau link yang Ibu upload. Nah, jadi nanti ada dua pilihan seperti itu, Bu. Oh iya, kita jadi bisa memilih antara itu, Bu, ya? Iya, betul, Bu. Nah, Bu, kemudian ini untuk alat peraga tadi, Bu, ya namanya kayak yang telling the time itu, Bu, sempat saya pikirkan. Saya ada tugas anak-anak baru-baru ini, Bu, mereka yang membuat, Bu. Ya nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Asal jangan nanti, boleh, Bu, Ibu gunakan itu, tapi jangan ada nama kelompoknya, Bu. Kalau anak-anak kan biasanya kan ada nama kelompok, tutupin, Bu, nama kelompoknya, itu aman. Oh, jadi kita dokumentasinya itu, Bu, saya gitu ya yang... Ya, Ibu lagi ngajar di depan. Saya lagi ngajar. Ya, Ibu gunakan, Ibu foto. Juga, ya. Terus, Bu, dia foto juga, Kak, Bu, yang ibaratnya yang medianya aja, yang detail gitu. Boleh, Bu. Foto pas saya ngajar aja.
Nah, boleh kalau sebagusnya Ibu yang lagi menggunakan kan bikin aja fotonya, Bu. Iya, Ibu betul. gunakan di Bisa foto aja kan di dokumen. kelas, minta aja anak-anaknya yuk di foto, minta foto gitu kan. Oke. Nah, itu bisa di-setting semuanya, Bu, bisa dibuat-buat itu, Bu. Jadi Nah, seperti gitu. itu Bu ya untuk alat Iya. peraga tadi. Baik. Iya, Bu. Kemudian ini ada pertanyaan SK wali kelas apa bisa, Bu, gitu ya. Kalau SK wali kelas nggak bisa, Bu, karena kan di situ nggak ada dibunyikan kita sebagai ketua ya kan. Nah, nggak bisa, Bu. Jadi yang SK yang dimasukkan di pengabdian masyarakat itu hanya SK yang kegiatan. Jadi ada di situ susunan kegiatan kepanitiaannya. Sebagai ketua, bendahara, sekretaris atau anggota. Itu yang bisa kita masukkan. Seperti tim pengembang kurikulum, Mas Ya juga bisa, ya? bisa, Bu. Bisa. Itu kan ada ketuanya, ada sekretarisnya juga di situ, ada anggota kan. Itu bisa, Bu. Kayak panitia PAS itu bisa Bu ya? Nah, bisa. Kalau dia berbentuk panitia itu bisa, Bu. Kan banyak itu kita PAS ganjil, PTS. Ya, bisa. Kegiatan ganjil. panitia ujian semester ya. Iya. Nah, itu bisa, Bu, bisa. Ini minimal berapa ya Bu ya SK-nya? Kalau SK itu kalau minimal ditanya jangan ditanya minimal, kalau bisa maksimal ya, Bu ya. Kalau maksimal itu 8, Bu. Usahakan dapat 8, Bu. Maksimal 8 SK ya? Iya, usahakan 8, Bu. Kita cari maksimal kalau bisa, Bu. Biar kita dapat nilai bagus ya untuk UKIN ya. Jadi bisa nanti membantu video kita, Bu. Kalau misalnya video kita kurang, nah inilah pembantunya nanti, Bu. Untuk menambahkan nilai, untuk dapat nilai 70. Itu, Bu ya. SK PPDB sebagai sekretaris dapat poin berapa, Bu? Nah, kalau SK PPDB sebagai sekretaris berarti kita artinya kita bukan sebagai ketua. Itu nilainya 0,2, Ibu. Ibu Sri ya. Kalau kita sebagai ketua itu nilainya 0,3. Kalau bukan sebagai ketua itu nilainya 0,2. Nah, jadi bendahara, sekretaris, anggota itu sama. Nilainya 0,2, Ibu. Miss Mala, Ya, Bu. Video UKIN-nya itu video full atau video 15 menit ya, Miss? Video UKIN itu video yang Ibu buat di jadwal UKIN, Ibu. Nah, kemudian videonya itu durasinya nanti ada ketentuannya nanti 30 sampai 40 menit. Nah, gitu, Bu. Jadi kalau menurut saya tidak usah Bapak Ibu buat full video yang fullnya, langsung aja ke 30 atau 40 menit itu Bapak Ibu. Nah, jadi memang dibuat skenarionya, misalnya kita mau buat video 30 menit misalnya. Jadi dibagi di bagian pembukanya berapa menit, misalnya ada 10 menit. Kemudian nanti di bagian kegiatan intinya 20 menit. Nah, nanti penutupnya 10 menit. Itu kan 40 menit ya. Nah, itu aman Bapak Ibu. Nah, jadi buatlah video yang betul-betul sudah memang tidak perlu di-cut lagi gitu. Nah, kalau saya seperti itu. Jadi nggak perlu kita buat video 60 menit nanti diedit menjadi 30 menit, itu ngapain kita seperti itu kan, dua kali kerjaan kan. Baguslah kita setting dari awal kita mau bikin video 30 menit atau 35 menit gitu. Yang jelas jangan lebih dari 40 menit Bapak Ibu. Ya durasinya itu hanya 30 sampai 40 menit. Nah, jadi ambillah tengah-tengahnya 30 atau 35. Nah, seperti itu Bu ya. Baik, Ibu. Ya. Ada isu kemarin katanya saya yang tanya ke teman-teman ya, itu upload 2 kali videonya Bu, ada upload yang full, ada upload yang editan, katanya gitu, editan yang 30 menit katanya Enggak Bu, begitu. kalau PPL yang seperti itu Bu. Kalau di UKIN enggak ada diminta yang aslinya, enggak ada Bu. Saya kemarin ini ada yang mengerjakan, ada yang minta bantu sama saya mengupload mengerjakan tugas UKIN ya. Saya yang upload langsung ke link dia kasih ke saya apanya. Apa namanya? Kita masuk itu pakai email ya. Waktu itu ya. Nah, jadi saya yang mengupload. Enggak ada, Bu. Cuma yang diminta video yang sudah diedit 30 sampai 40 menit. Itu Bu ya. Kalau yang di PPL ya memang diminta Bu. Di PPL itu diminta yang aslinya. Kemudian nanti yang diedit 15 menit ya kan? Nah, kalau di UKIN nanti enggak, Bu. Langsung editnya yang bagusnya lagi yang minta. Yang udah siap dinilai. Yang siap untuk dinilai gitu ya Bu ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau ditanyakan ya. Untuk video tadi Bu, katakanlah itu diambil dari yang PPL 1 atau 2, dipermak dikit gitu boleh ya Bu?
Berarti Ibu menggunakan video PPL ya? Andai kata gitu apa bisa Oh, Ibu ya? kalau saya Bu, makanya Bu saya nggak mau mengambil resiko kalau untuk Ukin ini Bu. Banyak juga katanya yang mencoba kemarin dia menggunakan video PPL, nah tapi nanti di bagian depan ditambahkan apa namanya perkenalan yang kan kita ada nanti video di video itu kan nanti kita memperkenalkan diri di awal Bu ya. Nah, nanti Intronya ditambahkan ya, aja Bu. di bagian depannya. Kalau saya menyarankan saya nggak menyarankan seperti itu Bu. Lebih baik kita ikuti aja aturannya supaya kita jangan kena risikonya ini Bu. Nanti kalau seandainya kita nggak lulus gara-gara itu kan berbahaya juga kan. Nah kita udah capek-capek berjuang ini kan. Lebih baik Bapak Ibu memang diminta di hari itu kerjakanlah di hari itu. Kan nggak sulit Ibu buat video. Paling 30 menit setengah jam kan. Minta anak-anak untuk latihan dulu. Kemudian disetting anak-anak yang pintarnya. Nah, kamu ngomong ini, kamu nanti tanya ini, itu bisa diatur semuanya, Bu. Nah, karena nanti kan di UKIN itu kan dosen nggak hadir kan. Kalau di PPL kan dosen hadir ya, Bu ya. Iya, dari situ ya, iya. Kalau di UKIN Iya. nanti dosen nggak ada lagi, Bu. Kita dengan anak aja kita seperti kita bikin film gitu ya. Nah, kita nanti upload yang udah jadinya gitu. Nah, jadi saya tidak menyarankan menggunakan video PPL, kemudian nanti ditambah aja intronya di bagian depan, itu saya nggak menyarankan, Ibu. Lebih baik Bapak Ibu supaya jangan ada permasalahan, buatlah video itu di tanggal yang memang ditentukan. Nah, itu Bu ya. Jangan cari-cari gara-gara gitu. Ya lakukanlah Tanggalnya sesuai itu dengan berarti nanti ketika sudah ada kabar UKIN itu Bu ya? iya Tanggalnya. Bu, nanti ada apanya waktunya. Biasanya kalau yang tahun kami kemarin itu lebih berbahaya lagi Bu. Membuat video itu cuma 1 hari, kemudian edit 2 hari, mengupload 3 hari, jadi 4 hari Bu. Kalau yang kategori 1 kemarin itu dia buat video itu 2 hari, kemudian dia edit 2 hari, mengupload 2 hari Bu. Lama kali mereka Bu, jadi enak dia. Ya gitu Ibu ya, jadi cukup lama waktu untuk yang tahun 2022 itu juga ada juga edit video kayak PPL ya Bu ya? Iya ada Bu nanti, ada dia mengedit di video. Saya pikir langsung. Enggak, diedit lagi Bu seperti video yang Ibu kan prakteknya kan 50 menit misalnya, kemudian nanti di-upload itu kan yang 50 menitnya, kemudian yang diedit 15 menit ya kan. Nah, UKIN nanti diminta yang dieditnya Bu, yang udah bagusnya gitu. 30 menit itu ya Bu ya. Yang 30 Kalau menit untuk sampai. RPP-nya itu harus baru ataukah boleh mirip-mirip yang kalau RPP itu boleh digunakan RPP yang Bapak Ibu gunakan di PPL. Kan videonya berbeda ya kan? Walaupun RPP-nya sama dengan video yang berbeda kan aman gitu Bu. Nah, jadi kan nanti Bapak Ibu selama PPL itu kan sudah terbayang itu. Nah, apa kekurangan Bapak Ibu ketika PPL? Nanti di UKIN kita bisa memperbaikinya supaya video UKIN ini lebih bagus gitu kan. Jadi anggaplah kalau yang di PPL itu latihan gitu. Latihan untuk membuat video UKIN gitu. Jadi lebih baik kalau menurut saya ya, jadi gunakan yang RPP PPL itu Bu. Nah, karena kan kita nggak punya waktu lagi membuat RPP yang baru ya kan? Iya, Ya, kalau kami dulu seperti itu Bu, nggak masalah, nggak apa-apa menggunakan RPP yang PPL, tetapi videonya baru gitu Bu. Videonya baru. Iya Bu betul. Iya, makasih Bu Rina. Ini tadi Bu, saya tanya lagi. Karya inovasi itu tadi kan ada modul LKPD. Maaf karena saya agak telat tadi masuknya Ibu. Itu iya, ada PPT juga di situ. Harus semuanya ada atau beberapa gitu Bu ini? Kalau seandainya Ibu nggak ada, nggak apa-apa Bu. Kan yang saya jelaskan tadi kan kita pengen cari nilai maksimal ya kan. Ya. Nah makanya kalau bisa adakan Bu, buat gitu kan. Itu kan semuanya ada di bahan PPG Ibu itu. Ada PPT, kemudian ada LKPD, itu kan ada semuanya kan ya. Gunakan aja itu Bu. Jadi kita ini supaya nggak harus semua ya Bu ya, nggak harus semua ada modul LKPD. Kalau nggak harus sih Bu, nggak harus. Coba kan kita karena yang tadi kan kita mau cari nilai yang bagus, yang maksimal kan. Nah, jadi kita harus mencari kalau yang di inovasi itu kan nilainya 4 Bu. Kalau 4 itu berarti kan ada 8 buah itu. Karena satunya itu nilainya 0,5. Nah, jadi kalau seandainya pengen mendapatkan nilai maksimal, berarti ada 8 Bu ya. Nah, karena tadi saya cuma 6 itu Bu kalau nggak salah tadi. Nah, jadi nanti Ibu terserah mau, kalau seandainya ada cuma 4 ya nggak apa-apa. Kalau seandainya ada 2 misalnya nggak apa-apa juga. Yang penting itu ada Bu masing-masingnya. Tetapi saya menyarankan kalau bisa cari yang maksimal untuk membantu video UKIN kita Bu itu. Yang dimaksud
Yang dimaksud modul ini RPP gitu ya? Bukan Modul. Kalau modul itu pelajaran. bahan ajar, Bu. Enggak bukan RPP. Oh. RPP beda lagi, Bu. Kalau modul itu kan bahan ajar. Ya, ya. Beda Saya dia, pikir Bu. modul ajar gitu. Iya. Ya, ya, ya. Kalau di kurikulum Merdeka modul itu RPP ya? Saya Ya, nggak tahu juga heeh. karena belum menggunakan kurikulum Merdeka saya, Bu. Modul itu Iya, RPP, Bu ya? Ya, istilahnya aja, Bu. Ya. Ya, Bu. Ini Bapak Ibu ada dari Pak Rio ini, kalau ibu-ibu mau membuat buku ber-ISBN, Pak Rio bisa bantu katanya. Nanti boleh bersama-sama gabung. Bayar berapa itu, Bu? Kalau untuk bayarnya nanti silakan di chat aja Pak Rio-nya, Bu ya. Pak Rio ada di grup itu. Tanya dulu Pak Rio berapa gitu kan. Dia nanti kolektif bersama-sama, Bu. Misalnya ada 50 orang, ada 100 orang gitu kan. Kalau untuk biaya saya nggak tahu. Siap. Pak Rio itu ada di grup ini gitu? Iya, Bu, ada. Beliau operator, Bu, di sini. Oh, siap. Itu nilainya berapa, Bu? Buku tadi ada, Bu, di dalam penjabaran tadi. Nanti Ibu baca lagi ya, nanti saya kirim nanti di grup ya. Itu ada nanti poinnya buku berapa. Kalau buku ber-ISBN berapa tadi ya? Nanti kita lihat lagi, Bu ya. Sebentar, Bu Rena tanya lagi. Iya, Bu, boleh. Biasanya jeda UKIN itu berapa hari ya, Bu Rena, biasanya? Apanya, Bu? UKIN-nya? Pekerjaan, untuk mengerjakan itu berapa hari kira-kira? Jeda waktunya? Iya, jedahnya. Waktunya gitu ya, Bu ya, UKIN itu ya. Kalau yang kategori 1 kemarin, Bu, yang kategori 1 gelombang 1, itu bikin videonya 2 hari. Kemudian edit video 2 hari. Mengunggah portofolio 2 hari. Jadi ada seminggu 6 hari, Bu, mereka, Bu. Jadi memang ditentukan harinya, Bu. Misalnya tanggal 1-2 itu bikin video ya, bikin video lah Bapak Ibu di situ. Kemudian nanti 3-4 edit. Kemudian upload di tanggal 5-6 gitu. Jadi memang ditentukan nanti harinya, Bu, tanggalnya. Ya, kalau kemarin itu ada 6 hari dia, Bu. Cukup banyak itu, Bu, waktunya. Ibu maaf, habis PPL ini kita masih ada jeda waktu lagi nggak menuju UKIN itu, Bu? Biasanya? Biasanya enggak, Bu, lanjut, Bu. Lanjut biasanya. Oh, berarti waktu 6 hari itu ya yang dipakai untuk UKIN-nya itu, Iya, makanya Bu dari sekarang Ibu siapkan dokumennya ini supaya Bapak Ibu nanti bisa maksimal untuk persiapan portofolionya. Kalau misalkan Bapak Ibu dalam 4 hari itu baru mengerjakan, itu kewalahan nanti Bapak Ibu. Nggak akan bisa. Makanya sekarang cicil lagi, Bu ya. Nah, besok pagi Bapak Ibu angsur-angsur kumpulkan sertifikat yang ada selama 3 tahun terakhir. Kemudian SK kalau nggak ada, temui KTU-nya, minta tolong Bu ini buatkan SK saya sebagai apa aja di sini, anggota aja gitu. Nah, nggak apa-apa, Bu. Sertifikat itu nanti di-scan ya, Bu ya? Iya, Bu, di-scan, semuanya di-scan, Bu. Semuanya yang di-upload itu dalam bentuk PDF. Oh, iya. Dalam Kalau bentuk untuk PDF. PTK itu kan banyak halaman, Bu, apa di-scan semuanya ya? Makanya saya bilang, Bu, kalau misalkan PTK-nya Ibu itu memang di tahun yang terhitung 3 tahun tadi, memang masuk kategori dia, Bu, bisa Ibu scan melalui ini aja, Nitro atau I Love PDF. Nanti yang ada tanda tangannya itu, Bu scan dengan HP, nanti digabungkan, Bu, di-combine nanti. Nah, seperti itu bisa, Bu. Tapi kalau misalkan PTK-nya itu tahunnya sudah tidak termasuk lagi, udah kadaluarsa, berarti kalau tahunnya 2015 misalnya, kan nggak termasuk lagi, Bu ya, nggak bisa dinilai ya. Yang dinilai itu berarti kalau yang untuk Ibu kan 2019 ke atas itu. Nah, misalnya PTK yang Ibu dapat itu misalnya, atau yang Ibu punya itu 2016 misalnya, itu nggak bisa dipakai. Nah, bisa Ibu pakai dengan cara yang bisa saya ajarkan tadi. Jadi Ibu edit dulu tahunnya menjadi tahun 2020 yang bisa Ibu pakai dalam 3 tahun terakhir ini. Kemudian Ibu scan satu-satu, Bu. Ibu print dulu per lembarnya. Kemudian yang perlu tanda tangan kepala sekolah itu ditandatangani, distempel, langsung Ibu scan satu-satu per lembarnya gitu. Nah, gitu, Bu ya. Jadi tergantung tahun berapa Ibu punya PTK-nya. Kalau tahunnya ini, Bu, kebetulan ini PTK yang ya terkait dengan materi PPL saya pakai PTK, berarti tahunnya baru ini, kemarin itu barusan. Itu bulan gimana, apa? Bu? Bulan apa, Bu? Bulan kemarin itu bulan apa ya, Bu ya? Oktober.
Oh, nggak bisa, Bu. Kalau Oktober itu nggak boleh dinilai lagi itu, Bu. Berarti kan selama PPG itu. Nah, makanya caranya seperti tadi, Bu. Kalau Ibu pengen itu digunakan juga, supaya jangan terbaca itu tahun sekarang, Ibu PPG, makanya Ibu ganti tahunnya menjadi tahun dimundurkan sebelum Ibu PPG, berarti tahun 2021 misalnya. Nah, itu Ibu scan, Ibu print dulu, Bu. Nanti scan per lembarnya dengan HP, Bu. Gitu, Bu, ya. Ya berarti tahunnya mundur ya Bu ya? Ya, Nggak perlu mundur tahun ini 3 gitu tahun. ya? Iya, 3 tahun terakhir sebelum kita ditetapkan sebagai peserta PPG, Bu. Nah, gitu Bu ya. Itu yang dinilai. Kalau Bu lampirkan yang sekarang itu nggak bisa dinilai lagi, Bu. Atau mungkin Ibu nggak ada punya sertifikat misalnya. Terus Ibu sekarang ikut webinar-webinar sekarang misalnya kan, itu nggak bisa dinilai lagi, Bu. Kecuali yang membuatkan sertifikatnya itu bisa dibuatkan bulan sebelum Ibu PPG, misalnya kan Januari 2022 misalnya. Itu bisa, Bu. Saya pikir PTK-nya itu ini baru boleh. Berarti harus sudah 3 sebelum tahun. PPG ya Bu ya? 3 tahun terakhir, Bu, ya. PTK-nya harus buat berapa, Ibu? Kalau PTK tadi kan di situ yang nilai maksimal tadi kalau nggak salah 4, Bu, nilai maksimalnya ya. Nah, kalau seandainya Ibu punya 2 boleh. Kalau punya 1 ya nggak apa-apa, yang penting ada, Bu. Ya kalau PTK ini kan sulit lah kita kalau 2 ya, 1 aja lah. 1 aja udah aman. Iya, itu. iya. Nah, kalau 2 itu banyak. 1 PTK aja 100 lembar, kalau udah PTK udah berapa itu capek tangan Ibu nanti. 1 aja, Bu. Heeh. Oke, Bapak Ibu ada yang lain yang mau ditanyakan? Ini teman-teman di Bali ini udah jam berapa ya? Setengah 10, sudah setengah 12 ya Bu ya di situ ya? Iya ya, di daerah Wita ini udah hampir jam setengah 12 ya. Kan beda. 11, Bu. 11. Ini setengah 10, setengah 11. Bukannya di Wita beda 2 jam dengan WIB? Wita beda 1 jam, Bu. WIT yang Oh, kalau WIB yang Indonesia 2. Timur yang 2 jam ya. Oh iya ya, sorry ya. WIB yang 2 jam ya. Iya. Ada enggak yang Bu, di daerah WIB di sini? saya mau tanya boleh, Bu? Kalau untuk sertifikat diklat tadi, kalau sertifikat Latsar atau Prajab itu bisa diupload, Bu? Kalau itu saya nggak bisa jawab, Bu ya. Yang penting nanti kalau Ibu punya, Ibu upload aja, Bu. Oh iya. Kalau Soalnya banyak sih jamnya, Ibu, iya, kalau jamnya untuk banyak ya. sertifikatnya. 500-an jam kalau enggak salah. Iya, ya itulah, Bu. Kalau Ibu mau silakan upload aja, Bu. Nanti kalau yang untuk diterima ndaknya itu kan nanti penilai ya, Bu ya. Oh iya, terima Silakan, Bu. kasih, Bu. Tapi kalau bisa Ibu siapkan dulu yang sertifikat yang biasa ya, yang 3. Oh iya. Nanti tambahkan dengan yang itu. Jadi itu plusnya nanti, Bu, gitu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, sama, Bu. Nanti selama proses penyelesaian UKIN masih boleh bertanya ya Ibu ya? Boleh, Maksudnya Bu. di Nanti grup. kan kita diskusi di grup kan. Nah, Oh. kalau nanti ada yang perlu Ibu tanyakan, masih bingung, itu nanti boleh di grup ya, Bu ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari ini Ibu Femi ya. Miss, apakah laporan aktualisasi saat prajabatan bisa masuk dalam jenis PTK? Misalnya judulnya pembelajaran berbasis game. Ya masukkan aja dulu, Bu. Masukkan aja dulu. Nggak apa-apa. Oke, PTK. Bagaimana kalau PTK, Bu, asli kah ya? Semuanya asli, Bu ya. Bahan yang kita upload itu asli semuanya yang kita scan. Kemudian untuk sertifikat diklat, apakah bisa menggunakan setelah saat jabatan? Masukkan aja dulu, Bu. Masukin aja semuanya. Kata Pak Rio apa ini? Satu lagi tambahan Bu Rena, ada masalah render video, akhirnya di beberapa sesi dalam video jadi blank, lalu saturasi warna video pucat, pemotongan scan-nya tidak tepat. Nah ini kalau masalah scan video atau edit video, ini masalah scan ya. Pemotongan scan-nya tidak tepat dan faktor lainnya karena ada kendala yang terjadi di kenalan saya namanya ini untuk UKIN ya. Untuk video UKIN ya. Kalau untuk video edit di video Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu butuh bantuan juga Pak Dio ini mahir juga ini.
Oh iya Bu, untuk refleksi diri tadi itu semuanya yang dilakukan waktu PPG atau sebelum PPG? Kalau sebenarnya kan semua dokumen ini kan 3 tahun terakhir sebelum PPG, Bu. Jadi memang nggak boleh yang selama PPG. Nah, kalau Ibu mau menggunakan yang PPG yang kayak tadi caranya. Nah, gitu Bu ya. Ya, kalau saya kan semua yang saya gunakan itu kan memang bahan PPG semuanya itu, Bu. RPP-nya, kemudian modulnya, PPT-nya, LKPD-nya itu semuanya bahan PPG, Bu. Tapi karena saya yang kayak tadi saya print dulu, kemudian saya scan tuh nggak akan nampak lagi, Bu. Saya ganti tahunnya. Itu ya, Bu ya. Ya, Kalau kalau saya untuk tidak mungkin kayaknya pakai yang PPG, soalnya kan sekarang kurikulum Merdeka yang dipakai, sedangkan sebelumnya kan sampai saat ini pun masih K13 yang dipakai di sekolah. Oh, tapi kan dosennya kan nggak tahu Ibu di sekolah pakai kurikulum apa. Itu nggak masalah, Bu. Nggak masalah itu. Oh, tidak Ya, karena masalah. dosen, nah kemarin ada juga yang bertanya, Bu, katanya di RPP kan, saya buat RPP gitu kan, cuma saya nggak ngerti masalah ini, saya nggak suka materi ini, saya mau ngangkat ini gitu kan, tapi saya nggak ngajar pula di sini, yang nggak ngajarkan materi ini Bu gitu. Jadi gimana solusinya? Ya nggak masalah Bu, misalnya kan Ibu mau ngajarkan greeting card misalnya kan, di SMP ya, di greeting card. Ternyata greeting card itu kelas 8, dia nggak ngajar kelas 8 misalnya, dia ngajar kelas 7. Ya nggak apa-apa dia pakai greeting card itu, karena yang dinilai kan cara ngajarnya. Kan dia dosennya kan nggak minta SK, Ibu ngajar mana SK-nya Bu, Ibu ngajar betul nih Bu ngajar kelas 8 nggak? Nah, itu nggak perlu Bu, nggak apa-apa kalau menurut saya. Karena yang dinilai itu bukan cocoknya Bapak Ibu mengajar ini, tetapi yang dinilai adalah gimana Bapak Ibu mengajar di kelas ya kan? Nah, samalah dengan Ibu tadi. Misalnya Ibu membuat LKPD masih kurikulum yang K13 misalnya. Ternyata di sekolah Ibu udah kurikulum Merdeka, ini nggak pakai lagi. Kan dosennya nggak tahu kalau sekolah Ibu menggunakan kurikulum Merdeka kan? Ya gitu aja, nggak apa-apa. Yang penting ada Bu, yang penting ada dulu gitu. Nah, bisa jadi kan Ibu misalnya kurikulum Merdeka tahun sekarang ini, yang LKPD yang Bu buat itu misalnya di tahun 2020 gitu kan? Nah, jadi aman itu sebenarnya Bu, nggak apa-apa dipakai. Ya, ya. Ya. Kalau ini ada pertanyaannya, maaf Bu, kalau buku boleh dipublikasikan pas kita sedang PPG ini ya, apakah bisa dapat nilai? Bukan buku yang sudah dipublikasikan sebelum menjadi mahasiswa PPG. Kalau kemarin itu Bu, dari itu sebenarnya tergantung LPTK juga Bapak Ibu. Kalau tahun yang kategori 1 kemarin, itu kebetulan ada LPTK yang memperbolehkan Bapak Ibu, yang file selama PPG ini boleh digunakan. Nah, itu kembali lagi ke aturan LPTK-nya. Tetapi kalau secara aturan, itu yang sudah saya bacakan di Juknis tadi, Bapak Ibu, itu yang dinilai itu adalah karya Bapak Ibu 3 tahun sebelum Bapak Ibu ditetapkan menjadi mahasiswa PPG. Nah, itu kembali lagi ke LPTK-nya. Kalau misalkan LPTK-nya mempermudah peserta ya, nah, karena kan yang menilai itu kan masih ini dosen LPTK Bapak Ibu kalau UKIN ini. Kalau memang LPTK-nya mengizinkan yang dipakai itu boleh yang selama PPG ya aman gitu Bu ya. Nah, karena kemarin ada juga yang di kategori 1 itu dia menggunakan bahan selama PPG katanya. Yang best practice ya kan mereka kan disuruh bikin best practice tuh. Mereka menggunakan best practice itu Bu. Ya boleh nggak apa-apa kalau LPTK-nya mengizinkan. Ya gitu Bu ya. Ya, jadi kembali ke LPTK-nya. Jadi nanti ditanyakan lagi ke panitianya Bapak Ibu. Karena nanti kalau Bapak Ibu mau UKIN, itu kan ada pengantarnya Bu. Akan diajarkan teknisnya seperti apa, juknisnya seperti apa, itu ada nanti. Nah, silakan ditanyakan di situ. Ibu ya. Ya, Ibu. Tadi Bu Nani Triana ya, itu dari guru BK ya. Apakah berbeda nanti misalnya? Iya, berbeda, Bu. Jadi PTBK-nya, terus dari videonya, jadi ditentuin sama dosen itu pembimbing sama guru pamong itu memang beda. Jadi dari LMS juga kita isinya beda, Bu.
Bingung tidak tadi penjelasannya. Nanti dihubungkan ke Bu Naninya gimana gitu. Paling nanti tinggal saya sesuaikan aja, Bu. Iya. Oh, jadi maksudnya beda untuk portofolionya, Bu ya? Iya. Oh. Jadi kalau Ibu lihat yang tahun-tahun kemarin, ada nggak Bu dapat bayangan dari tahun kemarin? Nah, itu yang dari tahun kemarin tuh saya nggak ada temen, Bu, jadi belum ada bayangan. Oh, iya, iya, iya. Di sini tuh di Sukabumi tuh guru BK tuh masih jarang banget. Banyak kemarin P3K pun banyak formasi yang kosong. Dan saya tuh nyari guru mitra, guru BK yang linear itu saya susah, Bu. Oh, iya, 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 ya. Ibu rajin-rajin aja nanti bertanya di media sosial ya, Bu ya. Ya. Ada nggak teman-teman yang dari bimbingan konseling ya, Bu ya? Terus nanti tanya-tanya nanti Bu apa bentuk tugasnya untuk UKIN ini ya, Bu ya. Ya, saya nggak tahu juga Ibu ada di BK ini ya. Kalau di PGSD gimana Bapak Ibu? Ada yang tadi Ibu yang dari PGSD ya? Biasanya kalau yang tahun-tahun kemarin itu kalau yang kami di LPTK WSK Bu ya, itu misalnya ada jurusan PPKN, kemudian olahraga, ada lagi yang matematika ya. Nah itu hampir sama gitu, sama dia Bu. Makanya saya bilang kalau UKIN ini dia umum gitu ya, jadi bisa untuk semua jurusan. Kalau nggak tahu juga ini kalau untuk BK ini beda Bu ya. Oh jadi beda Bu ya. Jadi mudah-mudahan sama Bu. Mudah-mudahan sama Bu ya, karena ini kan sedikit gitu, jadi masih bisa disesuaikan. Ya Bu, ya mudah-mudahan Ibu siapkan aja dulu Bu nanti sertifikat yang ada SK-SK kegiatan gitu ya Bu ya. Nanti saya banyak bertanya ya Miss kalau ada yang nggak paham. Nggak apa-apa Bu, selagi saya bisa jawab saya jawab nanti Bu ya. Terima kasih Bu. sebelumnya. Iya Bu, sama-sama. Oke, Ibu-ibu yang lain masih ada pertanyaan? Silakan Bu ya, sebelum kita tutup ya. Sementara cukup dulu Bu. Nanti Oke. sambil proses gitu ya. 17 orang berarti ada 2 orang yang nggak gabung malam ini ya. 3 orang ya. Oke, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti boleh bertanya di grup aja ya, kita diskusi di grup. Mungkin saat ini nggak teringat apa yang mau ditanyakan. Nanti misalnya tiba-tiba ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup aja. Oke, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini dulu Bapak Ibu. Untuk bahan nanti yang sudah saya presentasikan ini nanti akan saya share di grup ya. Nah nanti Bapak Ibu nanti akan silakan ikuti apa yang punya saya itu. Mau ditambah, mau dikurangi, mau diedit silahkan ya. Oke, banyak terima kasih buat ibu-ibu yang sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Miss Rena. Iya.